Ayunan pedang pasukan muslimin berdenting melawan Imperium Romawi. Bagi umat muslim, pertempuran ini adalah pembuktian pada Romawi bahwa harga diri Islam tidak bisa direndahkan. Di bawah komando Khalifah Harun ar-Rasyid, pasukan muslimin dengan gagah berani mengalahkan pasukan Romawi. Disinilah Harun ar-Rasyid benar-benar membuktikan kepada catatan sejarah dunia, prestasi Islam mampu menguasai peradaban dunia. Tak mengherankan, Islam mampu tumbuh besar di tangan seorang Harun ar-Rasyid. Sebab ia lahir dan tumbuh dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni yang diberikan oleh keluarga besarnya, keluarga Bani Abbasiyah. Bekal pendidikan yang kuat tersebut ia tanamkan kepada dua generasi penerus roda kekhalifahan Abbasiyah, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Meski ia disibukkan dengan tugas-tugas kenegaraan, Harun ar-Rasyid tidak lalai menjalankan peran pentingnya sebagai seorang ayah. Di balik prestasinya membangun kekhalifahan, sejarah mencatat Harun ar-Rasyid juga mempunyai konsep pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Harun ar-Rasyid sebagai seorang khalifah sekaligus seorang ayah sangat fokus serius di tengah semua kesibukannya, sehingga tidak pernah ada alasan bagi kita semua para ayah untuk beralasan dengan kesibukan kita bahwa mendidik generasi adalah merupakan kewajiban seorang ayah. Harun ar-Rasyid, bagaimana tidak, seorang khalifah dengan bentangan wilayah kekuasaannya sangat luas. Ya, kalau kita konversi dengan negara, puluhan negara ada hari ini ada di bawah kekuasaan Harun ar-Rasyid, tapi tidak ada alasan untuk dia tidak menyiapkan generasi berikutnya. Ini pesan besar dari seorang Harun ar-Rasyid untuk kita. Seperti itu pun ketika Harun ar-Rasyid menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang guru, dia tidak menyerahkan begitu saja. Bahkan dia memberikan pesan, bahkan membuatkan sebuah kurikulum. Beginilah anak saya tolong dididik. Bukan seperti orang tua yang hadir kemudian seperti membuang anaknya ke sekolah. Bukan mendidiknya, membuang anaknya ke sekolah. Karena setelah itu orang tua tidak mau peduli. Dia tidak tahu menahu tentang kurikulumnya, tidak tahu menahu tentang gurunya, tidak tahu menahu dengan apa yang terjadi di sekolahnya, dengan pengajarannya, pendidikannya. Adalah Muhammad Al-Amin dan Abdullah Al-Ma'mun, dua keturunan Harun ar-Rasyid yang dikenal sejarah sebagai pewaris tahta dinasti Abbasiyah. Al-Amin dan Al-Ma'mun lahir di tahun yang sama, tahun 170 Hijriah, dari dua rahim ibu yang berbeda. Al-Ma'mun yang lahir beberapa bulan lebih dulu adalah anak dari seorang mantan budak Persia yang bekerja di istana Abbasiyah. Sedangkan Al-Amin lahir dari rahim seorang ibu bernama Zubaidah yang berasal dari keturunan terhormat suku Quraisy. Di masa itu, Persia tercatat sebagai bangsa pendukung kekhalifahan Bani Abbasiyah yang tak lain berasal dari suku Quraisy. Dengan dua latar belakang yang berbeda inilah, kelak Al-Amin dan Al-Ma'mun memiliki dua karakter yang berbeda. Meski berbeda, Al-Amin dan Al-Ma'mun tercatat hidup dalam persaudaraan yang terbina dengan sangat baik. Ayah mereka tak sedikit pun membedakan kasih sayang kepada keduanya. Keduanya dibekali ilmu sehingga tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang mencintai Islam serta menghormati orang tua dan guru. Al-Kisai sebagai seorang guru bagi Al-Amin dan Al-Ma'mun sangat mengagumkan bagi Al-Amin dan Al-Ma'mun. Begitu dicintainya sang guru, mengagumkan sang guru itu sampai ketika suatu hari Al-Kisai keluar dari majelis ilmunya, dia mau mengambil sandalnya. Kemudian dua anak murid ini, dan perlu diketahui dua-duanya anak khalifah, bukan sembarang anak kecil. Ini adalah dua anak khalifah, yang satu Al-Amin, yang kedua Al-Ma'mun. Mereka berdua berebut sendal gurunya. Mereka ingin menjadi anak murid yang memberikan pelayanan pada gurunya, menghadirkan sendal itu pada gurunya. Mereka berebut siapa yang mendapatkannya. Sampai akhirnya mereka berdua sepakat bahwa yang sebelah sendalnya dipegang Al-Amin, yang satu lagi dipegang oleh Al-Ma'mun. Jadi mereka merasa bahwa kami membantu sang guru. Dihadirkanlah sendal itu pada Al-Kisai rahimahullah ta'ala, kemudian dipakai oleh Al-Kisai. Berita ini didengar oleh sang ayah Harun ar-Rasyid. Begitu Harun ar-Rasyid mendengar, Harun ar-Rasyid bertemu dengan Al-Kisai,
Kemudian Al-Kisai merasa bersalah. Sampai dia sempat minta maaf karena Al-Kisai menduga bahwa ini peristiwa ini tidak layak buat anak khalifah. Bayangkan anak pemimpin, anak khalifah berebut sendal gurunya untuk menghadirkan bayi gurunya. Kemudian subhanallah, inilah Harun Ar-Rasyid rahimallahu taala. Dia mengatakan, kalau kau hentikan kebiasaan baik itu, justru kamu akan saya tegur. Biarkan, itu kebiasaan baik seorang murid pada gurunya. Subhanallah, mana hari ini adab seorang murid pada gurunya, mana kecintaan murid pada gurunya, mana pengabdian itu, mana sopan santun itu. Tidak sejajar seorang murid dengan gurunya. Seorang guru punya posisi yang lebih tinggi dari muridnya, siapapun muridnya. Mungkin anak pejabat, mungkin anak orang kaya raya, mungkin anak penguasa negeri itu, bahkan penguasa bumi itu. Kalau ia adalah murid, maka dia harus menghormati gurunya. Al-Amin dan Al-Ma'mun tumbuh dalam kebersamaan. Persaudaraan mereka terjalin baik, meski semakin lama perbedaan karakter keduanya semakin terlihat. Sejarah mencatat, Al-Ma'mun memiliki tingkat kedewasaan yang lebih tinggi dibanding Al-Amin. Kedewasaan sikap Al-Ma'mun inilah yang menjadi pertimbangan sang ayah untuk menunjuknya sebagai putra mahkota yang meneruskan roda kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Namun, niat sang ayah menunjuk Al-Ma'mun mendapat protes dari ibu Al-Amin yang merasa anaknya lebih pantas mewarisi kekhalifahan. Hingga akhirnya, sang ayah memutuskan untuk menguji keduanya guna membuktikan siapa yang pantas menduduki kursi kekhalifahan. Harun Ar-Rasyid duduk bersama istrinya, kata Harun, mari kita panggil satu persatu anak kita. Yang pertama dipanggil adalah Al-Ma'mun, karena Harun Ar-Rasyid lebih suka dengan Al-Ma'mun. Dipanggillah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun datang, berdiri di pintu. Dia berdiri lama, menunduk kepalanya dengan sangat hormat. Bapak ibunya duduk di dalam. Tidak masuk kecuali setelah diizinkan. Begitu diizinkan, setelah berdiri lama menunduk kepalanya, diizinkan baru dia masuk. Begitu masuk, dia berjalan merendahkan jalannya, bahkan disebutkan berjalan agak jongkok gitu. Kemudian dia cium kepala ayahnya. Di Arab ini adalah penghormatan. Dia cium tangan ayahnya. Setelah itu dia cium bundanya Zubaidah, walaupun bukan ibu kandungnya, sebagai sebuah penghormatan. Kemudian dia duduk bersimpuh di hadapan ayah dan ibunya. Kemudian Harun berkata, kata Harun, bagaimana menurutmu nak ketika aku ingin engkaulah nanti yang menjadi penggantiku? Al-Ma'mun ketika mendapatkan kalimat itu terkejut, bahkan dia sangat takut dan terkesan dan terlihat betul bahwa dia merasa menjadi beban. Kemudian dia mengatakan dengan bahasa yang sangat indah dan sopan, dia mengatakan, ayah, aku bukan orang yang tepat untuk ayah tunjuk. Berikan saja kepemimpinan ini pada saudaraku Al-Amin. Aku tidak layak untuk itu. Dalam dialog yang bahasanya sangat indah diuntai oleh seorang Al-Ma'mun, Al-Ma'mun kemudian diizinkan untuk pergi dan dia pun pergi. Panggilan kedua diberikan kepada Al-Amin. Al-Amin datang dan qadarullah bahwa Al-Amin lupa mengucap salam. Masuk tanpa salam, dia berjalan dengan gaya angkuhnya, dengan pakaian indahnya itu, kemudian dia masuk menemui kedua orang tuanya. Tidak ada basa-basi kesopanannya, tidak ada adab etikanya, bahkan dia lupa mengucap salam. Sampai Harun berkata, nak, bagaimana menurutmu kalau ayah ingin menunjukmu sebagai seorang pemimpin setelah aku, penggantiku? Kata Al-Amin, ya, apa ada orang yang lebih layak daripada aku? Berbeda sekali. Begitu langsung ayahnya mengatakan, sudah nak cukup, keluarlah kamu. Begitu keluar, Harun berkata pada istri, sekarang kau sudah lihat? Kau sudah lihat kualitas anak kita berdua? Siapa yang lebih layak? Harun Ar-Rasyid mengeluarkan sebuah kalimat dahsyat. Dia katakan bahwa ini khilafah. Ini bukan masalah anak, ini khilafah yang kepemimpinan ini kelak aku ditanya di hadapan Allah, siapa yang menggantimu? Tak sesederhana yang kau bayangkan. Maka tetapi subhanallah, inilah wanita di hati laki-laki. Bahkan seorang Harun Ar-Rasyid, pemimpin teguh itu, pemimpin berprestasi itu, pemimpin yang kokoh itu, orang dengan ilmu yang sangat mumpuni, tapi dengan mendengarkan suara sang istri tercinta Zubaidah, luluh hati Harun Ar-Rasyid. Bahkan Harun Ar-Rasyid mengatakan,
Tidak ada pilihan, bahkan istrinya pun sudah menyaksikan bahwa yang lebih hebat adalah Al-Ma'mun. Tetapi kata Harun Ar-Rasyid, tidak ada jalan kecuali aku harus menunjuk Al-Amin untuk menjadi pengganti. Ajaib, tapi itulah arti suara wanita di hati sang suami tercinta. Dan begitulah Islam memposisikan wanita yang begitu mulia di hati suaminya. Dan begitulah suami yang mulia menghargai seorang istri. Untuk itulah bahaya, berhati-hatilah. Bahkan walaupun pemimpinnya adalah suaminya, tapi bagi para istri yang mendampingi sang suami yang menjadi pemimpin, berhati-hatilah. Karena bisikan Anda yang lembut itu membuat suami bisa mengubah semua keputusannya. Kalau baik, dia baik. Masalahnya kalau dia tidak baik, nah itulah masalah bagi kepemimpinan suaminya. Maka selanjutnya, sang ayah mengumumkan kepada masyarakat bahwa kepemimpinannya akan dilanjutkan oleh Muhammad Al-Amin. وقد نويت هذه المرة أن أستخلف على بغداد وشؤون الخلافة ولي العهد محمد الأمين. كن على قدر ما أوليتك به. أرجو أن أكون عند حسن ظن أمير المؤمنين إن شاء الله. Sementara itu, Abdullah Al-Ma'mun diberikan kuasa penuh untuk memimpin wilayah timur di Khurasan dan sekitarnya. Keputusan sang khalifah inilah yang disesalkan para ahli sejarah. Bahwa dengan diberikannya Al-Ma'mun sebuah wilayah kekuasaan, akan muncul pihak ketiga yang memanfaatkan situasi untuk memicu konflik di antara keduanya. Setelah wafatnya sang ayah, kekuasaan seketika beralih ke pundak Al-Amin. Sementara itu Al-Ma'mun mengikuti wasiat sang ayah agar memimpin wilayah timur. Di tangan Al-Amin, kepemimpinan Islam tidak banyak mengalami peningkatan. Al-Amin tercatat hanya meneruskan kinerja sang ayah tanpa ada perluasan wilayah ataupun perbaikan di masanya. Dan benar saja, dengan diberikannya Al-Ma'mun kekuasaan penuh di wilayah Khurasan, muncul pihak-pihak yang memantik perselisihan di antara kedua bersaudara ini. Dengan mengusung isu perbedaan kesukuan, pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan mempengaruhi Al-Amin dan Al-Ma'mun. Hingga puncaknya, setelah 5 tahun berjalan, kepemimpinan Al-Amin pun terpaksa harus disudahi. Otomatis dia dinaikkan menjadi khalifah karena memang seperti itu. Al-Amin meninggal, maka Al-Ma'mun penggantinya. Al-Ma'mun berkata, begitu tahu Al-Amin meninggal, saya hari ini ingin berkata seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat menerima kabar wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa demi Allah saya tidak membunuhnya, saya juga tidak memerintahkannya, dan saya tidak ridho dengan ini. Setelah wafatnya Al-Amin, Al-Ma'mun kemudian dilantik menjadi khalifah pengganti di usia 28 tahun. Di masa kepemimpinan Abdullah Al-Ma'mun inilah, kebesaran Islam yang telah dibangun sang ayah berlanjut. Sebagai seorang yang sangat mencintai ilmu, ia memuliakan para ahli ilmu di atas pejabat-pejabat negara. Para ilmuwan diberikan ruang dan kebebasan untuk menghasilkan karya. Karya-karya yang lahir di masanya dihargai dengan nilai yang sangat tinggi. Al-Ma'mun kembali melanjutkan kebesaran Baitul Hikmah, perpustakaan pertama dan terbesar di dunia yang didirikan oleh ayahnya. Apa yang dilakukan oleh Al-Ma'mun bukanlah suatu hal yang mengherankan. Sebab sejak kecil, kecintaan Al-Ma'mun terhadap ilmu pengetahuan sudah terlihat. Ia begitu gemar mempelajari semua bidang ilmu pengetahuan. Hingga tak heran, semenjak ia memerintah, semua disiplin ilmu berkembang bebas karena ia menganggap semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ma'mun juga membuat majelis ilmu untuk mendiskusikan ilmu dari berbagai bidang secara terbuka. Inilah yang menyebabkan berkembangnya ilmu secara bebas tanpa batas. Hingga tanpa disadari Al-Ma'mun, berbagai sekte dan aliran yang dinilai menyesatkan bebas berkembang di masanya. Hingga
Hingga sejarah mencatat, Al-Ma'mun sempat terjebak dalam sebuah paham yang selalu mengedepankan rasionalitas. Walaupun akhirnya pemahaman Al-Ma'mun dapat kembali diluruskan oleh seorang ulama. Masalah di Al-Ma'mun adalah Al-Ma'mun itu ingin menyatukan negara sampai hal-hal yang kecil, yang furu'iyat. Dia berpendapat bahwa hal yang kecil pun harus disatukan, tidak boleh sendiri-sendiri. Masalahnya adalah ini tidak tepat. Kalau urusan besar yang disebut oleh para ulama dengan bahasa ta'ummu bihil balwa, yaitu hal-hal yang menjadi kepentingan umum yang merata di masyarakat, ya negara harus ikut campur hal itu. Karena apalagi ketika itu adalah wilayah yang rawan konflik. Tapi hal yang kecil-kecil di masyarakat biarkan, bahkan berbeda tidak ada masalah. Karena masyarakat juga harus belajar dewasa dan masyarakat pun bisa menyikapi hal yang kecil, asal bukan hal yang besar. Seperti yang terjadi pada ayahnya harusnya. Harun ar-Rasyid pernah menemui Imam Malik rahimahullah dan meminta agar madhab satu negara saat itu disatukan dengan kitab Muwatta. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Karena setiap para sahabat Nabi bertebaran di berbagai kota, berbagai negeri. Mereka masing-masing beristihad dan mereka semua benar, kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga jangan paksakan kitab saya ini menjadi satu madhab yang kemudian memberangus yang lain, tidak. Dan kelapangan hati seorang ulama dengan ilmunya. Tapi ketika sampai di Al-Ma'mun ingin semua disatukan. 20 tahun Abdullah Al-Ma'mun memimpin, ilmu pengetahuan berkembang pesat di masanya. Bahkan sumber ilmu dari kerajaan Bizantium berhasil diminta secara baik-baik oleh Khalifah Al-Ma'mun setelah mereka berhasil ditaklukkan oleh pasukan muslimin. Tak ada penjarahan intelektual seperti yang dilakukan peradaban barat ketika menguasai dunia Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang itulah yang kemudian menyihir kota Baghdad menjadi kota peradaban nomor 1 di dunia. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia menjadikan Baghdad sebagai destinasi mereka menuntut ilmu. Ilmuwan-ilmuwan ternama lahir di masanya. Disinilah, di tangan Khalifah Al-Ma'mun, Islam berada di puncak kejayaan setelah mula peradaban dibangun ayahnya, Harun ar-Rasyid. Kegemilangan Baghdad sebagai kota Islam inilah yang kemudian menginspirasi perkembangan Eropa modern. Khalifah Al-Ma'mun wafat tahun 218 Hijriah di usia 48 tahun. Penghormatan Khalifah Al-Ma'mun terhadap ilmu menjadi pelajaran bagi muslimin saat ini agar kembali bangkit membawa kebesaran Islam di mata dunia.